Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Walaupun secara tidak langsung penulis menyebutkan kisah perang Uhud berkaitan tentang peperangan di tahun ketiga perang Uhud ya. Berkaitan tentang perang Uhud, Syekh rahimahullah beliau mengatakan pada tahun itu di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Kok di bulan Syawal terjadi perang Uhud? Karena yang masyhur bahwasanya perang Uhud itu terjadi di tahun ke-3 Hijriah.
sehingga penterjemahnya salah dan mungkin syekhnya juga salah memberikan dhamir. Karena beliau mengatakan wa fiha kanat waqa'atu Uhudin fi Syawal, dan di dalamnya terdapat kejadian perang Uhud di bulan Syawal. Naam, perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal, bahkan pertengahan bulan Syawal, tetapi bukan di tahun kedua. Sehingga penterjemah mengatakan pada tahun kedua ini perlu ditindaklanjuti. Dan di sini Syekh juga mengatakan fiha, ini juga perlu ditindaklanjuti. Karena terjadinya perang Uhud itu tidak di tahun kedua, tetapi terjadi di tahun ketiga. Itu perang Uhud. Karena di tahun kedua sudah selesai berkaitan tentang perang Badar. Dan di tahun kedua ini meninggalnya putri beliau Ruqayyah. Alhamdulillah. Kalau mau menyebutkan, ada satu perang lagi yang tidak disebutkan oleh penulis, yaitu perang As-Sawiq. Perang Sawiq. Perang Sawiq ini terjadi di tahun 2. Nah, di sana ada beberapa kejadian yang belum diulas oleh penulis. Di antaranya adalah pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulthum. Kemudian pernikahan Rasulullah dengan Hafsah dan pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Dan itu terjadi di tahun keempat Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Hafsah dan Zainab bintu Khuzaimah. Baru habis itu ada perang Uhud dan Hamraul Asad. Gitu. Tapi ala kulli hal kita baca saja apa yang disebutkan oleh Syekh. Semoga saja bisa diringkaskan di buku Anda. Sebenarnya faedah dari sini banyak sekali, tapi kurang rapihnya itu loh, kalau kita perhatikan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum,
Bagaimana sebab peperangan Uhud ini? Kisahnya bagaimana, ikhwah? Kita sebutkan. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kekecewaan besar pada orang-orang Quraisy akibat kekalahan pada perang Badar disertai tewasnya pembesar-pembesar mereka. Di antara pembesar-pembesar Quraisy yang meninggal pada perang Uhud adalah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan yang lainnya. Maka Abu Sufyan yang kala itu selaku dari menantu Utbah bin Rabi'ah diangkat menjadi pemimpin Quraisy sebagai pengganti. Abu Sufyan pun selaku pembesar yang ibarat kata naik tahta, ia mulai melakukan provokasi untuk melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ia menghimpun kekuatan sehingga berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 tentara dari orang Quraisy. Para sekutu mereka dan budak-budak Habasyah. Sekutu orang Quraisy dan budak-budak Habasyah kumpulkan. Orang-orang Quraisy, jadi aslinya kalau dipikir-pikir pasukan Quraisy itu nggak nyampe 3.000. Coba nanti dilihat ketika Fathu Mekah, mereka masuk Islam, itu cuma 2.000 saja. Dan antum lihat tadi ketika perang Badar cuma 1.000 saja. Ketika perang Hunain 2.000 tambahan dari orang Quraisy yang masuk Islam. Tapi di sini di perang Uhud Abu Sufyan bisa mengumpulkan sekitar 3.000 tentara dari Quraisy dan para sekutu. Jadi orang Quraisy sendiri ya sekitar 1.000-an, nah, atau 2.000-an paling banyak, dan budak-budak Habasyah dikeluarkan gitu. Kemudian orang-orang Quraisy membawa serta keluar wanita-wanita mereka agar mereka tidak melarikan diri. Jadi ketika membawa, karena perang Badar 1.000 orang, Abu Sufyan ini kan nggak ikut ya. Abu Sufyan cuma membawa mendapatkan cerita saja. Abu Sufyan tidak ikut pada perang Badar karena dia sudah lolos dan sampai ke tempatnya, ke Mekah. Abu Sufyan membawa mereka menuju Madinah.
Jadi tujuan perempuan tadi ikut serta untuk apa? Agar memotivasi para pasukan Quraisy laki-laki agar mereka nggak pergi, dan menghibur mereka juga. Di antaranya ada istri Abu Sufyan, Hindun. Kemudian Abu Sufyan membawa mereka 3.000 pasukan beserta perempuan-perempuan menuju Madinah. Ia pun singgah di dekat Gunung Uhud. Dan Rasulullah SAW waktu itu mengetahui kedatangan Abu Sufyan. Beliau pun SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai keberangkatan untuk menyambut orang Quraisy. Beliau berpendapat sebaiknya kaum muslimin menyambut pasukan musyrikin di luar kota Madinah. Abu Sufyan mau ke kota Madinah nih. Kalau ini betul-betul direncanakan begitu ya, Wah. Kalau perang Badar itu kan nggak ada perencanaan sama sekali. Perang Badar itu tidak ada perencanaan, tapi memang Allah SWT sengaja ingin mempertemukan. Kalau perang Uhud direncanakan. Daripada Abu Sufyan ke Madinah, ya sudah kita keluar saja ya. Karena jika mereka masuki kota Madinah, kaum muslimin akan memerangi jika mereka memasuki kota Madinah. Di mulut-mulut gang mestinya. Sementara wanita-wanita mereka berada di atas rumah. Pendapat beliau ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Maka sejumlah sahabat utama yang tidak turut serta perang Badar bersemangat dan menyarankan agar Rasulullah SAW menyambut mereka di luar kota Madinah. Mereka terus mendesak beliau untuk itu. Beliau pun berdiri lantas masuk rumah dan mengenakan baju besinya. Beliau keluar kepada mereka. Pada saat itu, para sahabat berkata, kita telah memaksa Rasulullah SAW untuk keluar. Jadi ibarat kata, orang-orang munafik, mereka kayak sudah mengantisipasi begitu. Muhammad nih bakalan kalah nih sama orang Quraisy. Daripada kita hancur, daripada kota Madinah hancur lebur, Abdullah bin Ubay bin Salul mati dan keluarganya juga mati, kebanyakan mati karena 3.000 pasukan kalau datang ya habis no. Akhirnya usulkan dah di luar saja. Dan Rasulullah SAW waktu itu masih sedikit pasukannya. Dan sebenarnya kan kalau misalkan kalau di Madinah kan mau tidak mau semuanya ikut hadir. Akhirnya ya sudah terpaksa harus keluar. Keluar dari memerangi atau berperang di luar kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk rumah dan memakai baju perang, para sahabat berkata, kita tidak memaksa Rasulullah SAW untuk keluar. Rasulullah berkata, jika Anda ingin bertahan di Madinah, lakukanlah ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, tidak sepatutnya seorang Nabi
jika telah mengenakan baju besinya untuk melepaskan kembali sampai Allah memberikan keputusan antara dirinya dan musuhnya. Harus keluar ya keluar. Kalau udah make ya udah. Gara-gara siapa tadi? Di antaranya adalah bujukan orang-orang munafik. Ibarat kata nih, kayak Rasulullah ini kesindir gitu, dan beliau pun kayak tahu diri. Karena kalau di Madinah siapa tahu bisa menghancurkan atau ada korban dari penduduk Madinah yang ibarat kata mereka tidak ada kesalahan sama sekali. Sebenarnya kan kalau beliau di Madinah kan mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang Yahudi yang telah berjanji sama Nabi, bukan? Tapi ya gimana lagi orang munafik. Maka Rasulullah SAW berangkat bersama 1.000 orang sahabatnya, 1.000 orang. Beliau menyerahkan pemerintahan di Madinah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Pasukan kaum muslimin 1.000 dan pasukan kaum muslimin 1.000, orang kafir 3.000. Rasulullah SAW saat itu bermimpi bahwa pedang beliau patah. Seekor sapi disembelih, serta tangan beliau masuk ke dalam baju besi yang kuat sekali. Udah mimpi, kayak firasat begitu bakalan mendapatkan sesuatu yang buruk. Beliau menafsiri pedang yang patah itu adalah seorang pria dari Ahlul Bait. Beliau akan terbunuh. Seorang pria, pedang yang patah, seekor sapi yang disembelih, serta tangan beliau masuk ke dalam baju besi. Rasulullah menafsiri pedang yang patah itu adalah Ahlul Bait yang akan terbunuh. Siapa lagi kalau bukan Hamzah, paman Nabi SAW. Adapun sapi yang disembelih adalah sejumlah sahabat beliau yang terbunuh pula. Karena nanti akan ada sekitar 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian adapun baju besi adalah Madinah. Beliau pun berangkat dan bersabda kepada para sahabatnya, "Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan bersabar pada situasi sulit ketika berperang melawan musuh. Camkan apa yang diperintahkan oleh Allah pada kalian lantas laksanakan." Ketika sampai di Syaud antara Madinah dan Uhud, Syaud ya, nama daerah antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul membelot bersama sepertiga pasukan. Ia berkata, "Ia tidak patuh padaku, justru mendengarkan orang lain." Kita tidak tahu untuk apa yang kita pertaruhkan jiwa kita di sini, wahai masyarakat Madinah.
Maka ia pulang dan dikejar oleh Abdullah bin Amr bin Haram, ayah dari Jabir bin Abdullah. Lalu terus mengajak mereka agar kembali bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Adapun Abdullah bin Amr mengatakan, berperanglah di jalan Allah atau patahkanlah dirimu, atau pertahankanlah dirimu. Mereka menjawab, kalau kami tahu bahwa kalian akan berperang, tentulah kami tidak pulang. Maka Abdullah bin Amr pun meninggalkan mereka dan mencela mereka. Kalau tadi 1.000 orang bersama Nabi, kemudian sepertiganya dibawa pulang sama Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, berarti totalnya berapa? Ya kisaran 600-an orang. Untuk bisa bayangin, 3.000 cuma dilawan 600 orang. Sejumlah kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah SAW agar meminta bantuan sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi. Tetapi beliau menolak. Rasulullah nggak mau. Kan sebelum ketika pertama kali orang Yahudi kan meminta bantuan. Orang Yahudi diadakan perjanjian dengan Nabi SAW untuk membantu Nabi ketika diserang. Tapi setelah perang Badar, Yahudi Bani Qainuqa melanggar, akhirnya pergi, diusir sama Nabi. Tersisa 2 Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. 2 Yahudi tadi disarankan oleh sebagian sahabat untuk membantu Nabi, tapi Rasulullah menolak. Jangan. Beliau bersabda, siapakah yang sudi berperang bersama kita melawan mereka dalam waktu sedekat ini? Ya, Rasulullah SAW ya mengatakan sedemikian rupa. Ini tuh mendadak sekali. Abu Sufyan datang ke sini. Ini sangat mendadak sekali. Gak bisa kalau yang kayak gitu. Kalau dari perkataan seperti ini, mungkin kita bisa mengatakan bahwasanya perang Uhud terjadi di bulan Syawal pada tahun kedua. Mungkin seperti itu. Karena kan perang Badar Ramadan. Cuma jarak berapa hari baru perang Uhud. Siapa sih yang mau seperti itu? Sangat desak sekali. Ya nggak akan maulah orang berperang dengan waktu yang dekat. Sebagian orang Ansar pun berangkat bersama beliau sampai mereka melewati kebun milik Muraib bin Qadhi. Murba' bin Qadhi. Nah, seorang munafik yang buta matanya. Dia orang munafik tapi buta matanya. Murabbi' pun berdiri menaburkan debu ke wajah kaum muslimin seraya berkata, aku tidak membolehkanmu masuk ke dalam kebunku jika kamu adalah Rasulullah. Maka para sahabat berebut hendak membunuhnya, namun Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membunuhnya, ia seorang yang buta hatinya dan buta matanya. Terus cuma pura-pura masuk Islam. Beliau menembus jalan pintas hingga tiba di sebuah lembah di Uhud. Di pinggir lembah paling dekat beliau membelakangi Uhud serta melarang pasukan yang membunuh sampai beliau memerintahkan kepada mereka. Jadi nggak boleh dibunuh sampai Rasulullah SAW berikan aba-aba, instruksi.
Pagi harinya, Sabtu, beliau mulai menyiagakan pasukan yang berperang. Beliau berada di tengah 700 pasukan, di antara mereka ada 50 pengendara kuda. 50. Cuma 700 loh, kok 700? Oh iya berarti. Nah, sepertiganya kan dibawa pulang sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Bersama 700 pasukan kaum muslimin, di antara mereka ada 50 pengendara kuda. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai komandan para panah. Abdullah bin Jubair. Sebagian lain 70 pemanah ya. Kalau di sini 50 pengendara kuda, beliau mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai pemanah. Jumlah mereka 50 orang. Beliau memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan markas pos pertahanan, sekalipun telah melihat burung-burung berebutan bangkai tentara yang tewas. Beliau memerintahkan mereka agar membidik anak panah kepada kaum musyrikin, agar mereka tidak menyerang kaum muslimin ke arah belakang. Rasulullah SAW mengenakan 2 baju besi. Rasulullah SAW mengenakan 2 baju besi. Beliau SAW menyerahkan bendera pasukan kepada Mus'ab bin Umair. Sama seperti ketika perang perang Badar, Rasulullah menyerahkan benderanya kepada Mus'ab bin Umair. Dikasihkan kepada Mus'ab bin Umair. Beliau menetapkan Zubair bin Awam sebagai komandan salah satu sayap pasukan. Kalau di Badar itu Ali bin Abi Thalib dengan Sa'ad bin Mu'adz, tapi di sini Zubair bin Awam sebagai komandan salah satu sayap pasukan. Sedangkan satu sayap lagi dipimpin oleh Munzir bin Amr. Al-Munzir bin Amr. Beliau menginspeksi pasukan para pemuda, menolak siapa saja. Beliau inspeksi pasukan para pemuda menolak siapa saja yang beliau anggap masih terlalu kecil untuk berperang, seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, dia masih kecil. Padahal Umar bin Khattab umurnya 42 atau 43. Ibnu Umar waktu itu belum umur 15 tahun. Nggak boleh perang. Kemudian juga yang sebaya dengan Ibnu Umar, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid juga tidak boleh ikut perang. Anaknya Zaid bin Harithah. Karena masih di bawah 15 tahun. Kemudian juga yang dilarang perang adalah Zaid bin Arqam. Kemudian Zaid bin Thabit dan Arabah al-Ausi. Namun, tetap menerima anak-anak yang beliau pandang mampu berperang. Ini ada beberapa yang tidak diperbolehkan ikut perang. Ibnu Umar, Usamah bin Zaid, kemudian Zaid bin Thabit. Ini yang terkenal, 3. Yang lainnya nggak terkenal. Sedangkan di sayap kiri mereka memilih Ikrimah bin Abi Jahal. Kok bisa Ikrimah bin Abi Jahal gimana? Sayap kanan, oh bukan salah, ini anak salah bacanya. Nah. Orang Quraisy juga, jadi ketuanya perang Mus'ab bin Umair.
Kemudian sayap yang kaum muslimin Zubair bin Awam. Yang satunya Munzir bin Amr. Munzir bin Amr. Orang-orang Quraisy juga menyiapkan pasukan, jumlah mereka 3.000. Di antara mereka ada 200 pasukan berkuda, Masya Allah. Di sayap kanan mereka memilih Khalid bin Walid sebagai komandan. Khalid bin Walid. Kemudian di sayap kiri mereka memilih Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Khalid anaknya Al-Walid bin Mughirah. Rasulullah SAW menyerahkan pedangnya kepada Abu Dujanah, seorang sahabat Nabi SAW. Yang pertama kali muncul di antara orang Quraisy adalah Abu Amir, Abdu Amr Sayfi secara fasik, seorang fasik. Ia dikenal dengan sebutan Ar-Rahib, pendeta. Ia adalah pemimpin suku Aus di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, ia sangat antipati dan menampakkan pemusuhan kepadanya. Ia pun pergi untuk menghasut orang Quraisy supaya memerangi Rasulullah SAW. Ia berjanji kepada orang Quraisy bahwa kaumnya apabila melihatnya, ia pasti akan menang. Ia berjanji kepada orang Quraisy bahwa kaumnya tadi ya, Abu Amir atau Abdu Amr Sayfi, kaumnya apabila melihatnya pasti akan menaatinya. Ketika ia berseru dan memperkenalkan diri mereka pada mereka, orang-orang Aus menjawab, tidak, semoga Allah tidak memberikan nikmat mata kepadamu, wahai orang fasik. Jadi kayak di PHP-in gitu, nggak jadi. Ia pun berkata, kaumku sudah terpengaruh jahat sepanjang sepeninggalku dengan Muhammad. Abu Amir bertempur sangat gigih melawan kaum muslimin, kemudian melempari mereka dengan bebatuan. Pada hari itu Abu Dujanah, Talhah, Hamzah, Ali, An-Nadhr bin Anas, Abu Dujanah, Talhah bin Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, kemudian An-Nadhr bin Anas, Sa'ad bin Rabi' mendapat ujian yang baik. Pada pagi hari, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Orang-orang, dari tadi salah terus bacanya. Pada pagi hari, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Musuh-musuh Allah kalah dan berlari tunggang langgang. Sampai mereka mencapai tempat keberadaan wanita-wanita mereka. Wanita itu di belakang perangnya. Mereka tempatnya di belakang, dibuatkan kemah di belakang. Baru yang laki-lakinya maju. Kalah tuh orang-orang kafir. Sampai ke wanita. Mereka melihat keadaan mereka, para pemanah mengatakan, mari kita memburu rampasan perang ini, rampasan harta orang-orang Quraisy. Mari kita memburu rampasan perang. Komandan pasukan panah mengingatkan, siapa tadi komandan pasukan panahnya? Komandan pasukan panahnya. Komandan pasukan panahnya bernama
Abdullah bin Jubair. Pokoknya kalau sahabat-sahabat nggak meriwayatkan hadis itu kadang susah untuk diinikan. Gitu. Abdullah bin Jubair, apalagi kalau baru ketemu sekali gitu, susah menghafalnya. Apalagi sahabat-sahabat yang nggak ada hubungan sama Nabi. Wah sudah itu. Kalau sama hubungan Nabi kan mudah kita menghafalnya. Allah kulihat. Komandan pasukan panah mengingatkan mereka kepada pesan Rasulullah SAW, Abdullah bin Jubair tadi ya. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Komandannya mengatakan, ingat Rasulullah melarang kita untuk mengambil, memburu ini sebelum ini. Nah, tapi mereka pun cuek bebek, 50 orang loh, bayangin. Mereka pun mengosongkan pos pertahanan. Tak lama kemudian pasukan berkuda kaum musyrikin menyerang pos yang mereka dapati dalam keadaan kosong tersebut. Mereka pun datang dari pos tersebut, sedangkan pasukan terakhir mereka berbalik lagi menghadapi kaum muslimin. Sehingga mengepung posisi kaum muslimin. Allah pun memuliakan sebagian tentara muslim dengan kesyahidan. Jumlah mereka mencapai 70 orang yang wafat. Para sahabat pun kocar-kacir. Anda bisa bayangin 700 orang, 50 pasukan berkuda atau pemanah dilawan 3.000. Ya udahlah, kocar-kacir lah. Akibat apa, ikhwah? Akibat mendustakan perintah Rasulullah SAW, membangkang perintah Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik berhasil menyerang Rasulullah SAW, melukai beliau SAW dengan banyak luka. Rasulullah terluka. Dan orang kafir juga mematahkan gigi seri beliau. Antum bisa bayangin, kalau antum senyum kan gigi seri kelihatan kan? Gigi seri beliau patah. Mus'ab bin Umair gugur di hadapan beliau. Padahal yang megang bendera ketika di perang Badar maupun perang Uhud. Wafat radhiyallahu anhu di hadapan beliau. Beliau pun menyerahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Orang-orang musyrik mendekati beliau untuk membunuhnya. Beliau dilindungi oleh 10 orang sahabat. Antum bayangin, cuma 10 orang sahabat. Sampai mereka gugur. Kemudian Talhah bin Ubaidillah bertarung menghadapi mereka sampai berhasil mendesak mereka menjauh dari Rasulullah SAW. Sementara itu Abu Dujanah melindungi tubuh Nabi SAW dengan punggungnya. La ilaha illallah. Begitu cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang datang setelah para sahabat mencemooh, mencela para sahabat, patut kita kafirkan memang. Perjuangan mereka tidak ada yang bisa menandinginya. Tubuh mereka korbankan untuk melindungi Rasulullah SAW. Gara-gara apa ini, ikhwah, musibah ini? Gara-gara ulah tangan tadi. 50 orang yang ngeburu duniawi. Gak mau taat kepada Rasulullah. Akibatnya apa? Rasulullah kena kan? Coba kalau mereka tidak mau atau tidak tergiur dengan nikmat duniawi. Rasulullah nggak akan terkena seperti itu. Tapi itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sudah terjadi. Sampai Rasulullah juga sampai mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyya. Pokoknya Rasulullah betul-betul sedih sekali. Melihat sahabatnya kok bisa seperti itu. Nampaknya 70 sahabat atau 50 sahabat penunggang kuda tadi itu kayak betul bukan sahabat dari dulu kelihatannya. Maksudnya baru Islamnya baru-baru. Kalau sahabat yang dari dulu nggak mungkin mesti seperti itu. Mesti mengetahui. Karena udah bertahun-tahun dididik sama Nabi SAW. Sedangkan anak-anak panah meluncur mengenai Abu Dujanah.
namun ia bergeming tak bergeser, namun ia bergeming tak bergeser sedikit pun. Masya Allah. Pada hari itu mata Qatadah bin Nu'man terluka. Mata Qatadah bin Nu'man terluka. Lantas ia membawanya kepada Rasulullah SAW. Beliau pun mengembalikan matanya itu dengan tangannya. Jatuh, langsung dimasukkan lagi. Sehingga pulih seketika. Mukjizat Rasulullah. Qatadah bin Nu'man. Seperti nanti juga Khalid bin Walid luka yang diusap langsung sembuh. Bahkan matanya ini lebih baik daripada mata sebelahnya. Setan berteriak, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Lihat, berarti menunjukkan setan ini nggak tahu perkara gaib. Padahal Rasulullah masih hidup. Dan ini semuanya atas kehendak Allah. Setan dibutakan matanya sehingga nggak bisa melihat Rasul. Muhammad telah terbunuh. Teriakan itu mempengaruhi hati banyak kaum muslimin. 700 orang kan otomatis juga kebingungan kan. Nanti bisa bayangin 700 orang kemudian ditambah 3.000 pasukan Quraisy. Setan pun membuat syubhat. Suara Muhammad telah terbunuh. Sebagian kaum muslimin pun langsung loyo, sedih. Anas bin Nadar kalau saya tadi Nadar bin Anas, mana sih yang benar? Nanti perlu dicek lagi deh. Ya, 2 orang apa 1? Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terbalik atau gimana, kita nggak tahu. Anas bin Nadar berlalu di hadapan sekelompok kaum muslimin yang tengah berdiam saja. Mereka berkata, Rasulullah SAW telah terbunuh. Maka Anas berkata, mau apa kalian dalam hidup ini? Jika beliau sudah terbunuh, bangun dan matilah. Demi apa yang karenanya beliau mati? Ayo, semangat jihad lagi, gitu kan. Kemudian ia kembali menyerbu musuh dan berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ia berkata, Anas bin Nadar, wahai Sa'ad, sungguh aku mencium bau surga di bawah gunung Uhud. Ia pun bertempur hingga terbunuh. Meninggallah siapa tadi? Anas bin Nadar. Atau Nadar bin Anas, jadi cek lagi nanti insya Allah. Ia pun bertempur hingga terbunuh, pada dirinya terdapat 70 luka. Masya Allah. Semangatnya para sahabat. Karena mendengar hasutan iblis tadi, udah nggak ada lagi yang kita ini kan, kita harus terbunuh sama seperti Rasul terbunuh. Ayo. Wahsy al-Harbi, Wahsy temannya Bilal. Sama-sama budak dulunya, tapi Bilal sudah naik pangkat. Wahsy al-Harbi berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan melemparkan tombak kepadanya dengan teknik melemparan Habasyah. Orang-orang Habasyah kan jago tombak. Langsung set, matilah Hamzah, terbunuhlah Hamzah radhiyallahu taala anhu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke arah kaum muslimin. Orang yang pertama kali mengenali beliau dari balik perisai adalah Ka'ab bin Malik. Tadi udah isu Rasulullah meninggal. Kemudian Rasulullah tiba-tiba mendatangi kaum muslimin dan langsung faham Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab pun berteriak sekencang-kencangnya, wahai kaum muslimin, inilah Rasulullah, Rasulullah masih hidup. Maka Rasulullah pun membuat isyarat dengan tangan agar diam-diam Ka'ab. Ka'ab bin Malik ini nanti ketika perang Uhud, perang Tabuk, dia nggak ikut perang, akhirnya diemin sama Nabi. Lirikan suaramu, hai Ka'ab bin Malik, gitu. Karena tadi Rasulullah SAW betul-betul jatuh dan
pingsan, tapi nggak disebutin sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pingsannya Rasulullah kan nggak disebutin, tapi Rasulullah pingsan. Makanya orang-orang mengatakan Rasulullah meninggal. Dan iblis pun juga mengiranya meninggal, mati. Menunjukkan iblis itu nggak tahu perkara gaib. Ngapain antum menyembah iblis atau setan? Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, maka kaum muslimin berkumpul di sekeliling beliau. Mereka bergerak bersama menuju bersama beliau menuju lembah tempat beliau singgah. Jadi tadi udah dilindungi 10 orang, kalah tuh Rasulullah SAW, sampai akhirnya jatuh ke lubang, sampai akhirnya gigi beliau patah, kemudian baju kepala besi, pelindung kepala terbuat dari besi nusuk ke kepalanya Rasul sampai bercucuran darah. Sampai akhirnya Rasulullah tersadar, kemudian bilang tadi ke Ka'ab bin Malik. Kemudian dilindungi Rasulullah SAW sama para sahabatnya, diantarkan ke tempat singgah, kemah gitulah. Saat orang-orang musyrik telah mendesak beliau ke bukit, Ubay bin Khalaf yang sedang berada di atas kuda memergoki beliau. Dialah orang yang ketika di Mekah sesumbar akan membunuh Rasulullah SAW di atas kuda itu. Ketika Ubay sudah mendekat, Rasulullah menusuknya di kerongkongannya. Ubay bin Khalaf dibunuh sama Rasulullah SAW di kerongkongannya. Maka ia berlari terbirit-birit. Orang-orang musyrik berkata kepadanya, engkau tidak apa-apa? Oh, Rasulullah tidak membunuh ya. Hah? Sesumbar akan membunuh Rasulullah. Ketika Ubay sedang mendekat, Rasulullah menusuk, ditusuk aja kerongkongannya oleh Rasulullah SAW, tapi belum sampai terbunuh. Kemudian orang-orang musyrik pun berkata kepadanya, engkau tidak apa-apa, Ubay. Ubay bin Khalaf ini adiknya atau kakaknya Umayyah bin Khalaf, anunya Bilal bin Rabah, tuan. Nah, ia menukas, demi Allah, andai kata apa yang menimpaku ini menimpa penduduk Zimajaz, niscaya mereka semua mati. Ia pun tewas di saraf. Mati dia. Tibalah waktu sholat. Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat sambil duduk. Ternyata panjang sekali, ikhwah. Hanzalah bin Abi Amr mendesak Abu Sufyan. Ketika ia berhasil mengalahkan Abu Sufyan, tiba-tiba Syaddad bin Aswad menyerangnya hingga ia gugur. Padahal ketika itu ia masih dalam keadaan junub. Syaddad bin Aswad menyerangnya. Hanzalah, ya, sahabatnya Hanzalah bin Abi Amr mendesak Abu Sufyan. Ketika ia berhasil mengalahkan Abu Sufyan, tiba-tiba Syaddad bin Aswad, temannya Abu Sufyan berarti ya, menyerang Hanzalah sampai Hanzalah pun meninggal dunia. Padahal ketika itu ia masih dalam keadaan junub. Ketika mendengar seruan jihad untuk pergi ke Uhud, ia sedang berhubungan badan dengan istrinya, Hanzalah. Lantas ia spontan bangkit untuk berjihad dan belum sempat mandi junub. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa para malaikat yang memandikannya. Malaikat memandikan Hanzalah. Kemudian juga Usairim, Amr bin Thabit bin Waqashi. Semula menolak masuk Islam, sedangkan ia termasuk warga dari Bani Abdu Ashhal. Namun, ketika terjadi perang Uhud, kalau anda masih ingat ya, ketika Sa'ad bin Mu'ad menyuruh, ayo warga Aus semua masuk Islam. Ya, semuanya masuk Islam kecuali satu orang, yaitu ini, Usairim ini. Sedangkan ia termasuk warga Bani Abdu Ashhal, Sa'ad bin Mu'ad ya. Namun ketika terjadi perang Uhud, Allah menumbuhkan keislaman di hatinya disebabkan oleh kebaikan yang telah dituliskan oleh Allah untuknya. Ia pun masuk Islam, lantas mengambil pedangnya. Ia berperang sehingga dihentikan oleh luka-luka yang menimpanya. Sedangkan pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat dirinya. Ketika Bani Abdul Ashhal berkeliling mencari warga untuk yang gugur, mereka mendapati Usairim. Mereka pun bertanya kepadanya, mengapa kamu turut berperang? Apakah karena solidaritas terhadap kaummu ataukah karena mencintai Islam? Ia menjawab,
karena mencintai Islam, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta telah masuk Islam. Saat itu pula ia menghembuskan nafas terakhir, para sahabat pun menceritakannya kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, ia termasuk penduduk surga. Masya Allah. Usairim. Padahal ia belum pernah melaksanakan sholat 1 rakaat pun. Belum pernah sujud kepada Allah, masuk surga. Nah, setelah peperangan berakhir, Abu Sufyan naik ke puncak gunung, puncak bukit ya. Ia berteriak, adakah Muhammad di antara kalian? Sudah azan. Nah, karena masih panjang, ini ada ringkasannya. Intinya Abu Sufyan bertanya di mana Rasulullah ada ndak, kemudian Umar bin Khattab ada ndak, Abu Bakar ada ndak, semuanya dia nggak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Abu Sufyan juga mengatakan mulialah Hubal. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya katakan Allah lebih mulia dan tinggi. Terakhir Abu Sufyan mengatakan ini adalah pembalasan dari perang Badar, kemenangan perang silih berganti. Umar pun menukas, tidak sama orang-orang yang gugur di antara kami berada di surga, sedangkan orang-orang yang tewas di antara kalian berada di neraka. Allah menurunkan rasa kantuk kepada kaum muslimin baik pada saat perang Badar maupun pada perang Uhud. Rasa kantuk dalam peperangan ini datangnya dari Allah. Sedangkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, sedangkan rasa kantuk pada saat sholat berada di majelis-majelis zikir, majelis ilmu, kok malah tidur, nah itu namanya setan. Ya, rasa kantuk dari setan. Pada masa perang Badar, para malaikat juga berperang membela Rasulullah SAW, tapi tidak berperang memegang pedang ya. Nah, dalam As-Sahihain disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad, ia berkata, pada masa perang Uhud saya melihat Rasulullah SAW bersama 2 orang pria yang berperang, keduanya mengenakan pakaian putih. Nah, pakaian putih, sepak terjang kedua orang itu sungguh luar biasa dalam berperang. Saya tidak pernah melihat keduanya baik sebelum maupun sesudah itu. Seorang laki-laki dari kalangan muhajirin berlalu di hadapan seseorang laki-laki dari kalangan Ansor yang pada saat itu berlumuran darah. Ia berkata, wahai fulan, apakah kamu merasa bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh? Orang Ansor tadi menjawab, jika beliau telah terbunuh, toh beliau juga menyampaikan risalah, maka berperanglah kalian membela agama Allah. Waktu turun Allah SWT, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Kemudian hari perang Uhud adalah hari ujian dan penyaringan. Allah SWT menguji kaum mukminin dengannya, memperlihatkan orang-orang munafik dan memunculkan dan memuliakan siapa yang Allah kehendaki dengan kesyahidan. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada masa perang Uhud mencapai 61 dalam surat Al-Imran. Surat Al-Imran 61 ayat. Nah, kemudian sekembalinya dari perang Uhud, orang-orang Quraisy saling menyalahkan di antara orang-orang Quraisy saling menyalahkan di antara mereka. Mereka mengatakan kalian belum melakukan apa-apa.
kalian telah mematahkan kekuatan mereka, namun lantas meninggalkan mereka begitu saja. Ya, di antara mereka masih terdapat pemimpin-pemimpin yang bisa bersatu memerangi kalian. Mari kembali untuk menghabisi mereka. Nah, berita itu kembali sampai Rasulullah SAW, maka beliau berseru kepada para kaum muslimin untuk bergerak mengejar orang-orang musyrik. Beliau bersabda, jangan ada yang berangkat bersama kami kecuali orang yang terjun. Nah, ini dikenal dengan Hamraul Asad pada hari Sabtunya. Jadi Rasulullah masih sakit-sakitan, udah bercucuran darah, tapi Rasulullah masih tetap rela. Abdullah bin Ubay bin Salul, apakah aku boleh berangkat bersama kalian? Kata Rasulullah, tidak. Kaum muslimin menyambut ajakan mereka. Nah, saya pada pertemuan yang akan insyaallah. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.